Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Dunas Woodworking. Kita unboxing barang lagi. Kali ini saya kedatangan sebuah spray gun yang menggunakan mesin kompresor ya teman-teman ya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke, ini dia teman-teman, sebuah spray gun. Untuk mereknya adalah Hyper dan tipenya adalah HPLP, kodenya 601P. Di dalam kita mendapatkan extra cup 600 ml, jadi kita mendapatkan 2 buah cup untuk cat. Lalu di sini ada keterangan untuk keunggulannya, kuat, 600 cc volume dan aluminium material. Di sini juga ada beberapa keterangan. Ini menggunakan kompresor ya teman-teman ya, kompresor angin. Jadi kalau tidak pakai kompresor angin dia tidak bisa digunakan. Untuk tekanan maksimalnya 3 bar. Lalu di sini ada beberapa spesifikasinya. Silakan kalau mau dibaca-baca silakan di-pause aja. Langsung saja kita lihat isi dalam boxnya. Ya, di dalam langsung dapat spray gunnya ya. Kita singkirin dulu. Lalu ini apa nih? Ini untuk kunci ya. Kunci-kunci. Ini dia untuk cupnya. Dua buah cup. Lalu dapat 1 buah brush atau sikat. Dan ada buku keterangannya di sini ya. Buku manualnya. Kita singkirin dulu. Oke teman-teman, di dalam box kita mendapatkan 2 buah cup dengan volume 600 ml untuk menampung cat. Lalu dapat 2 buah kunci, ini kunci sok biasa dan ini kunci untuk membuka atau melonggar-longgarkan baut yang ada di sini. Lalu mendapat sikat, ini sikat untuk membersihkan nozzle. Lalu kita dapat filter untuk menyaring cat atau cat-cat yang menggumpal. Lalu kita dapat coupler, ini coupler yang nanti kita pasangkan di sini. Lalu coupler ini nanti dia untuk menghubungkan ke selang kompresor ya teman-teman ya. Lalu unit spray gunnya sendiri. Oke, kita bahas dari tabungnya terlebih dahulu ya. Untuk tabungnya ini bahannya adalah plastik biasa. Dan di sini kita mendapatkan sebuah rongga udara. Untuk kualitas plastiknya ini lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini tebal sekali untuk plastiknya. Kurang lebih seperti ini. Lalu di bawahnya ini ada drat dan logam untuk digabungkan atau disatukan dengan spray gunnya. Untuk tutupnya juga sama dengan kualitas bahan yang sama juga. Tapi alangkah baiknya lagi ya kalau dikasih sealant ya di sini ya, sealant karet agar kalau kita mengecat dengan posisi yang tidak biasa seperti ini misalnya ke atas. Jadi pada saat seperti ini ya, misalnya kita pasangkan, kita ngecat seperti ini nih. Dan kondisi cup penuh, kalau ada sealantnya di sini akan menghindari cat-cat yang melebar atau tumpah dari sela-selanya ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ada sealantnya. Ini pendapat pribadi saya ya. Lalu langsung saja kita ke spray gunnya ya. Untuk spray gunnya sendiri bentuknya cantik ya teman-teman ya. Seperti ini bentuknya. Untuk bahan atau material yang dia gunakan untuk keseluruhan bodi dan knop-knop yang ada di sini ini terbuat dari coran aluminium. Sementara untuk triggernya sendiri, ini trigger yang ini terbuat dari besi. Ini terbuat dari besi karena tadi pada saat saya coba tempelkan magnet, dia menempel ya, sementara di bodinya ini tidak menempel. Untuk kualitas bahannya ini sudah tergolong bagus ya untuk sebuah spray gun. Malah jadinya kalau terlalu bagus kita jadi sayang untuk memakainya. Kalau kena tumpahan-tumpahan cat kan jadi jelek ya teman-teman ya. Lalu untuk fitur-fitur yang ada di sini, ini diberikan 3 buah knob untuk pengaturan angin. Nanti untuk pengaturan ini sebenarnya sih ini feeling ya. Kita bisa lihat nanti bagaimana semprotan catnya itu ya kita atur-atur sendiri aja di sini ya. Itu nanti learning by doing itu. Lalu kita mendapatkan sebuah nozzle dengan ukuran 1,4 untuk nozzle-nya. Ini nozzle-nya bisa, ini caranya ya. Kalau mau kita, ini nembak vertikal nih. Ini menyemprot vertikal, dan lalu kalau kita pindahkan seperti ini, seperti ini, dia akan horizontal teman-teman. Jadi ini vertikal, ini horizontal. Caranya untuk merubah-rubahnya dengan cara melonggarkan ini ya, knob yang ada di sini kita longgarkan, lalu kita ubah posisinya.
Setelah kita ubah, kita kunci lagi. Yang paling saya suka di sini adalah nozzle-nya ini memiliki 10 titik ya teman-teman ya. Ini ada kelihatan ya 10 titik. Dengan 10 titik ini jadi semprotannya itu lebih menyebar. Jadi tidak ada cat-cat yang menggumpal lagi ya. Nanti pada saat kita cat nanti kita akan coba ya. Kita lihat apakah masih ada yang menggumpal atau tidak dengan 10 titik ini. Biasanya kalau sudah 10 titik seperti ini dia hasil catnya itu lebih lebih halus ya, lebih bagus ya. Nanti kita coba aja. Oke, di sini saya ada 2 spray gun ya. Ini merek Tekiru yang biasa saya gunakan pada saat ini. Untuk nozzle-nya dia memiliki 4 buah titik. Nih, 4 buah titik lubang ya. Jadi dengan 4 buah titik lubang ini saja saya sudah merasa puas ya dengan hasil cat yang saat ini saya hasilkan. Apalagi yang menggunakan 10 titik ini ya, harusnya hasilnya akan menjadi lebih bagus. Tapi nanti kita akan coba ya teman-teman ya. Oke, sekarang sudah saya pasangkan spray gun-nya ke selang kompresor. Ini selang kompresor merek Tekiru. Ini satu set ya, antara coupler dan selangnya. Jadi kalau pakai merek Tekiru ini, coupler bawaan dari Hyper spray gun ini yang tadi saya perlihatkan di awal, tidak masuk ya. Pada saat saya sambungkan tadi anginnya keluar terus teman-teman. Jadi yang ini saya ganti dengan coupler bawaan dari spray gun Tekiru ini. Saya nggak tahu ya apa berlaku ke merek yang lain, saya nggak tahu. Yang pasti ini selangnya satu set sama coupler. Tadi waktu kita beli itu selang dan coupler sudah terpasang, mereknya Tekiru. Kalau merek lain saya nggak tahu. Sekarang kita coba aja ya bagaimana keluaran catnya ya. Ini saya menggunakan air terlebih dahulu karena saya akan setel dulu knop-knopnya ini agar tembakannya pas ya, atau sebaran catnya itu pas. Jadi saya menggunakan air terlebih dahulu karena kalau menggunakan cat boros ya, sayang catnya. Oke, sekarang langsung saja kita coba bagaimana performa dari spray gun Hyper HPLP ya. Saya menggunakan cat Duko, ini dari Propan, cat Duko Acrylux. Dan ini berbahan dasar air. Tadi perbandingannya saya gunakan 70 cat dan 30 air. Kita lihat bagaimana hasilnya teman-teman ya. Tadi juga sudah saya setel dengan sesuai dengan yang biasa saya gunakan ya. Oke, sekarang saya coba layar kedua ya teman-teman ya. Tadi layar pertama sudah selesai, ini sekarang saya coba layar kedua. Ini saya naikkan ke atas meja karena tadi pada saat saya lihat hasil yang pertama tadi videonya agak gelap ya. Ini saya taruh di atas meja biar lebih jelas lagi hasilnya.
Oke, ini dia hasil catnya teman-teman. Menurut saya sih lumayan bagus ya, tidak ada cat yang menggumpal di sini. Hasilnya juga rata. Sudah bagus ya, sudah mantap ya. Oke teman-teman, selesai mengecat, kita harus bersihkan ya spray gunnya agar lebih awet, biar tidak ada yang nyangkut-nyangkut, biar tidak ada yang tersumbat. Pertama caranya saya lepas dulu untuk tabung catnya. Lalu ini, lubang ini nih, saya isi air. Saya isi air ya. Atau bisa juga menggunakan tabung cat yang sudah dibersihkan lalu diisi air. Sudah diisi air nih, sudah diisi air ya. Lalu kita semprotkan sampai bersih. Atau kalau teman-teman pakai cat minyak, bisa menggunakan thinner ya. Thinner dimasukkan ke lubang ini lalu disemprotkan seperti tadi, supaya tidak ada cat yang menggumpal sehingga terjadi penyumbatan di dalamnya. Karena tadi saya menggunakan cat berbahan dasar air, jadinya saya menggunakan air untuk membersihkannya ya. Ini tinggal lepas saja nozzle-nya setelah yang tadi saya lakukan di tahap-tahap awal, lalu kita lepas nozzle-nya ya. Langsung celupkan aja ke air, nggak apa-apa. Ini dibersihkan ya teman-teman ya. Nah ini menggunakan sikat yang dia berikan tadi ya di paket pembeliannya. Jadi sering membersihkan ini agar apa ya, sirkulasi udaranya lebih bagus, tidak ada cat-cat yang menggumpal, sehingga pada saat kita gunakan di proses pengecatan berikutnya hasilnya akan tetap maksimal. Oke teman-teman, sudah disaksikan tadi ya, saya mengulas sebuah spray gun ini. Ini tipenya adalah HPLP, mereknya Hyper, untuk kodenya 601P. Harganya di marketplace 300 ribuan, nanti saya sertakan link pembelian di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas apa yang saya suka dan apa yang saya tidak sukai dari, bukan tidak sukai ya, kurang disukai dari spray gun ini. Yang pertama, yang sudah pasti saya sukai adalah dia memiliki 10 titik lubang untuk mengeluarkan catnya ya. 10 titik lubang ini dia menghasilkan semburan cat yang lebih merata, lebih halus. Jadi untuk cat-cat yang menggumpal itu dapat dihindari. Yang saya suka yang kedua adalah di paket pembelian kita mendapatkan 2 buah tabung yang ukurannya juga gede, 600 ml untuk volumenya. Mantap. Lalu hal ketiga yang saya sukai adalah bentuk dan juga material yang dia gunakan. Bentuknya ini saya suka ya, bagus bentuknya. Lalu untuk material yang dia gunakan, dari mulai bahan-bahannya, lalu finishingnya ini bagus teman-teman. Ada hal yang disukai, pastinya ada hal juga yang kurang disukai. Kalau yang kurang saya sukai dari spray gun ini cuma satu sih sebenarnya, yaitu posisi tabung tidak bisa diubah-ubah. Jadi posisi tabungnya sudah fix seperti ini ya. Kalau tadi ditutupnya diberikan sealant sih sepertinya nggak ada masalah, karena ya cairan, namanya juga cairan ya. Pada saat kita menggunakan spray gun ini dengan posisi seperti ini, otomatis catnya akan ke sini ya, ke sini. Kalau cairan itu ada rongga sedikit, ya pasti akan keluar, dia akan lebar-lebar. Makanya diperlukan sealant tadi. Kalau yang punya saya Tekiro yang lama itu dia sudah bisa dipindah-pindahkan posisi tabungnya ya, bisa ditegakkan, bisa dimiringkan. Jadi ada pengaturannya di sini, di pinggir sininya, jadi ada pengaturannya. Kalau ini tidak ada, sudah fix seperti ini. Jadi pada saat kita mau ngecat dengan posisi yang seperti ini, posisi-posisi ekstrim seperti ini, otomatis catnya akan ke sini ya teman-teman ya, akan pergi lagi, akan mengalir ke bawah pastinya kan. Itu yang kurang saya sukai. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, apakah spray gun Hyper HPLP 601P ini layak untuk dibeli? Kalau menurut saya sih layak teman-teman, harganya cuma 300 ribu. Spray gun biasa saja harganya sudah hampir 200 ribu ya, malah ada yang 200 ribu lebih. Ini dengan harga 300 ribu kita mendapatkan 2 buah tabung 600 ml yang, nih lihat sendiri nih, gede ya teman-teman ya. Lalu build quality yang seperti ini mantap ya. Dan fitur-fiturnya sudah lengkap ya. Apalagi nozzle-nya memiliki 10 titik lubang keluaran cat, dan itu hasilnya sangat bagus tadi pada saat saya uji tadi ya. Hasilnya tidak ada cat yang menggumpal teman-teman. Lalu jika teman-teman merasa nozzle bawaannya yang 1,4 mm ini terlalu kecil, untuk Hyper HPLP 601P ini dia menjual juga nozzle secara terpisah teman-teman. Jadi ada nozzle yang ukurannya 1,2 mm dan 2,0 mm.
Jadi nanti link pembelian saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Silahkan cek aja di situ ya. Saya cantumkan semua link pembeliannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga silakan dituliskan di kolom komentar. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.